Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. I, President, Supreme Commander of the Armed Forces of the Republic of Indonesia, appoint Major General Soeharto. Seorang remaja putri pernah dengan pahit harus menyaksikan redupnya sinar kejayaan sang ayah yang harus meninggalkan Istana Merdeka di penghujung tahun 60-an. Bismillahirrahmanirrahim. 35 tahun berselang, tahun 2001, dia Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri mengembalikan kejayaan sang ayah, Insinyur Soekarno, dengan meraih kembali kursi RI 1 dan kembali ke Istana Negara. Tugas yang kita pikul kalau memang telah merupakan fitrah, bagaimanapun juga beratnya, pasti akan bisa kita laksanakan dengan baik. Karena dengan demikian, seperti juga apa yang telah dilakukan oleh Bung Karno, menurut saya pekerjaannya itu lebih berat daripada saya sekarang ini. Mengapa? Kalau beliau kan membuat supaya kita bisa menjadi satu negara, satu bangsa. Tetapi kalau saya tinggal hanya meneruskan dasar-dasar yang telah diletakkan oleh beliau sebagai proklamator. Megawati Soekarno Putri lahir di Yogyakarta tanggal 23 Januari 1947 saat Republik Indonesia masih berumur 2 tahun. Sang ayah, Presiden pertama Republik Indonesia, harus berpindah-pindah tempat akibat konfrontasi dengan Belanda yang masih ingin menjajah Indonesia. Megawati menghabiskan masa kecil di Istana Yogyakarta bersama saudara-saudaranya dan sang ibu, Fatmawati. Ia mengaku kepribadian sang ayah sangat mempengaruhi dirinya. Tentunya sangat mempengaruhi karena saya mengikuti sepak terjang beliau sejak saya masih dalam kandungan ibu saya. Saya ini bagian dari generasi bangsa yang mengalami keprihatinan, ikut ngungsi kiri kanan ketika harus pindah ke Jogja. Saya satu-satunya yang lahir di Jogja. Ketika itu keadaan negara kita sangat kritis karena masih tetap diupayakan oleh penjajah untuk bisa bercokol kembali di wilayah Republik kita. Megawati menamatkan pendidikan dasar hingga menengah atas di perguruan Cikini, Jakarta. Ia sempat duduk di bangku kuliah di Universitas Padjadjaran Bandung dan Universitas Indonesia di Jakarta, namun keduanya tidak selesai. Tahun 1967, Bung Karno kehilangan jabatan presiden dan diturunkan oleh MPRS. 3 tahun kemudian, sang proklamator wafat meninggalkan Megawati yang tengah duduk di bangku kuliah. Peristiwa ini seolah menenggelamkan keluarga Bung Karno dari pentas politik Indonesia yang dicengkram kekuasaan Orde Baru selama lebih dari 30 tahun. Baru pada tahun 1987, Megawati muncul mewakili Partai Demokrasi Indonesia sebagai anggota DPR hingga tahun 1997. Pada periode ini, muncul berbagai kemelut politik yang melambungkan nama Megawati ke pentas politik nasional. Bahwa Mega itu menurunkan tradisi Bung Karno sebagai seorang sosok pemimpin yang boleh dikatakan memiliki suatu kekentalan nasionalisme yang cukup tinggi ya, termasuk dalam hal ini bagaimana misalnya menata bangsa dan juga menyatukan bangsa ini tanpa melihat persoalan suku, agama, ras atau golongan tertentu lah gitu. Jadi ini di sini suatu keuntungan tapi juga suatu kerugian lain karena kadang-kadang orang melihat bahwa
wah karena itu lebih banyak garis keturunan aja, bukan dari garis achievement. Padahal saya melihat bahwa dari garis achievement juga sudah ada. Misalnya bagaimana menyatukan PDIP di tengah kekalutan pasca Kongres luar biasa PDI di Surabaya ataupun di Medan ya tahun 1983 sampai sekarang. Itu adalah suatu upaya keras membangun partai yang tidak mudah. Apalagi Kendati menyandang nama besar Bung Karno yang terkenal sebagai singa podium, Megawati justru dianggap memiliki kelemahan dalam komunikasi. Megawati jarang berbicara langsung kepada publik dan pers, sehingga menimbulkan berbagai keraguan atas kemampuannya mengelola pemerintahan dan partai. Itu yang selalu saya katakan, karena pers kelihatannya tidak begitu mendukung saya di dalam banyak pekerjaan yang saya lakukan dalam waktu yang begitu sempit. Jadi ya tentunya daripada saya meladeni pers yang tidak begitu mendukung, sebaiknya saya diam dan bekerja keras untuk melakukan banyak hal. Mungkin karena ada keterbatasan dalam berkomunikasi yang dimiliki Ibu Mega, sehingga seringkali yang dikedepankan adalah lebih baik sedikit bicara, yang penting banyak bekerja. Nah, dalam masa-masa awal dari pemerintahan Ibu Megawati itu mungkin jalannya, karena artinya karisma itu masih mampu menutupi kelemahan dalam berkomunikasi. Tapi kan kemudian yang kita tahu bahwa begitu banyak persoalan yang masih harus diselesaikan, dan dalam komunikasi politik persoalan-persoalan seperti ini barangkali menjadi lebih ringan 50% atau bahkan lebih dari 50% kalau itu disampaikan dan dijelaskan secara rinci, walaupun kadang-kadang harus ada juga mengandung unsur excuse ya, unsur pemaaf. Jadi artinya kita mengatakan saya tidak mampu melakukan ini karena hal-hal seperti ini. Nah, kesenjangan lain yang saya lihat adalah Ibu Megawati tidak memiliki juru bicara yang tetap. Sampai sekarang kan kita tidak memiliki juru bicara kepresidenan. Megawati dalam pemilu kali ini telah memilih Hasyim Muzadi, Ketua Umum PBNU, sebagai calon wakil presiden. Kendati pasangan ini dianggap ideal karena menyatu suara pemilih nasionalis PDIP dan sebagian kaum Nahdien, penampilan mereka dalam kampanye dianggap belum memikat bagi pemilih potensial yang lain. Menurut pengamatan saya, mereka terlalu formal, terlihat sebagai tokoh formal, kurang menggunakan pendekatan yang personal, kurang menggunakan pendekatan yang populer, kurang menggunakan pendekatan yang lebih enak dilihat. Jadi mungkin sesekali mereka perlu menyanyi. Saya sama sekali tidak menganjurkan mereka untuk berlatih bernyanyi, tapi mungkin sesekali mereka perlu bernyanyi, perlu juga mungkin menyampaikannya dengan gaya yang enak dilihat, dengan gaya yang biasa gitu ya. Nah, dalam hal ini lawan-lawan mereka jauh lebih kuat. Setelah Presiden Abdurrahman Wahid dijatuhkan oleh MPR dalam sidang istimewa tahun 2001, Megawati Soekarno Putri akhirnya menggapai kursi Presiden Republik Indonesia. Naiknya Megawati menjadi orang nomor 1 di Republik ini menimbulkan banyak harapan, terutama bagi para pendukung setianya. Namun dalam perjalanannya, Megawati dinilai mengecewakan para pendukung setianya. Akibatnya, suara Partai Demokrasi Indonesia pada pemilu 2004 merosot drastis dan menimbulkan keraguan pada peluangnya di pemilihan presiden mendatang. Banyak momen yang saya hadapi karena saya kan mendapatkan satu beban yang luar biasa dengan krisis multidimension yang dikatakan orang sebutannya begitu. Tapi memang
bagian-bagian di dalam proses untuk memperbaiki keadaan itu seringkali saya mengalami momen yang sangat dilematis. Memang Megawati itu muncul sebagai seorang tokoh politik ya, boleh dikatakan saat itu diuntungkan oleh suatu peristiwa-peristiwa ya, seperti peristiwa 27 Juli 1996 ya, dan kemudian juga peristiwa-peristiwa politik lainnya ya, di mana ada upaya-upaya untuk penjagalan bagi dia untuk misalnya bisa ikut pemilu 99 dan sebagainya ya, atau apapun lah yang itu kemudian menimbulkan suatu simpati pada masyarakat. Tapi buat saya kelemahan dari PDIP itulah kalau misalnya orang itu terlalu idealis yang ingin menonjolkan suatu persatuan bangsa, yang terlalu ingin menonjolkan bahwa saya tidak peduli Anda itu garis politiknya apa, Anda itu siapa, tapi karena karena Anda memiliki suatu kapabilitas makanya saya taruh di situ. Ini terus terang ya, ini pandangan absurd dari Megawati. Saya beri contoh bagaimana dia meletakkan Sutioso sebagai Gubernur DKI Jakarta atau PDIP ya. Salah satu kekecewaan terbesar para pendukung setia Megawati adalah lambannya penanganan kasus 27 Juli 1996. Apalagi ia dinilai tidak memperhatikan para korban kasus 27 Juli. Saya pribadi itu bukannya membela. Dan kami waktu itu di Diponegoro 58 itu terus terang aja di kantor PDI itu bukan semuanya warga PDI. Itu adalah perkumpulan orang-orang yang melawan otoriter Soeharto. Itu. Dan disitulah simbol perlawanan Soeharto tepatnya. Sebenarnya Mega itu harus menyadari dia bisa besar itu karena kasus 27 Juli ini. Tetapi ya itulah, nasib para korban aja sampai saat ini itu sudah gak sesuai dengan omongan Mega. Mega di TV7 mengatakan, waktu ditanya wartawan, apakah ibu sering ketemu dengan para korban 27 Juli? Oh sering, saya sering. Nah, terus saya diwawancarai sama Elcita. Wartawan tanya, apakah memang benar sering mas? Kapan dan di mana seringnya? Mega setelah jadi presiden itu boro-boro mau ketemu kita, ngeliat kita aja udah muak. Memang sampai sekarang pun kami masih sering bertemu dengan mereka-mereka yang pada waktu yang lalu terkenal dengan anak-anak 124 yang memang tentunya sekarang ini ada yang masih aktif di PDI Perjuangan, tapi ada juga mereka yang telah membawa kehidupannya sendiri-sendiri. Ya, kita terakhir ketemu Ibu Mega itu pada tahun 2000 menjelang Kongres PDIP di Semarang. Itu kita diterima, tapi Bu Mega waktu itu secara khusus tidak memberi respon terhadap kasus 27 Juli. Bahkan waktu itu kita perwakilan 10 orang menanyakan tentang perkembangan kasus ini. Tapi justru waktu itu Bu Mega malah emosi. Bu Mega waktu itu mengatakan, tolong sampaikan ke teman-temanmu. Kalau saya ditekan-tekan terus untuk mengungkap kasus ini, tolong sampaikan, saya kan nggak pernah menyuruh kamu dukung saya. Saya juga nggak pernah memaksa-maksa kalian-kalian semua itu untuk mempertahankan kantor DPP PDI Diponegoro itu. Kasus 27 Juli adalah titik balik keterpurukan Megawati di pentas politik nasional. Setelah Suryadi mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia tahun 1996, para pendukung Megawati menggelar acara orasi politik di kantor DPP PDI Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Acara ini sebagai protes atas intervensi pemerintah pada kepemimpinan Partai Demokrasi Indonesia. Serbuan pada pagi hari tanggal 27 Juli 1996 menyebabkan jatuhnya korban tewas dan luka-luka di pihak pendukung Megawati.
kasus 27 Juli memunculkan figur Megawati sebagai simbol perlawanan dan sosok yang tertindas oleh rezim Orde Baru. Kasus 27 Juli baru terangkat kembali setelah 3 tahun Megawati berkuasa. Dimulainya lagi proses hukum terhadap kasus ini dicurigai bermotif politik karena dilakukan saat berlangsungnya kampanye pemilihan presiden. Apa yang dikatakan Mas Agus, kalau memang kasus ini diungkaplah secara benar. Jangan dibikin seakan-akan ini, walaupun Mega sendiri sudah sering mengatakan ini tidak ada intervensi segala macam, tapi mana ada orang percaya sih dengan adanya tiba-tiba mau terjadi pemilihan presiden terus dimunculin. Nah, kalau toh memang tidak ada instruksi dari Mega, kemungkinan besar ini dari pihak Kapolri atau apa yang ingin cari muka atau apa, kan pasti ada. Sama sekali menurut saya tidak ada muatan politis karena memang sudah berjalan. Kalau boleh sedikit saya katakan dalam pengetahuan saya, karena persoalannya kan juga peradilannya kan peradilan koneksitas kan. Ya. Nah itu jadi kan ya mari kita lihat sampai seberapa jauh. Kembali saya mengatakan ini sudah diserahkan kepada proses pengadilan atau peradilan yang berjalan. Saya hanya ingin melihat bahwa hal-hal yang memang seharusnya dilakukan di dalam masalah penegakan hukum ini ya memang dijalankan. Ya tentu saja bagaimana, karena seringkali kan kita ini di dalam masalah penegakan hukum yang saya sebagai warga bangsa kan selalu melihatnya belum apa-apa selalu dibilang ini dikonotasikan dengan komoditas politik dan sebagainya. Ya kalau kita pun terus begitu mengatakannya, kapan masalah hukum ini sendiri bisa kita pergunakan sesuai dengan hukum itu sendiri. Walaupun Megawati dan PDIP memiliki banyak masalah, namun pasangan Megawati dan Hasyim Muzadi dianggap masih memiliki peluang maju ke putaran kedua. Masih ada kepercayaan dari orang PDIP bahwa mereka yang eksodus kemarin itu adalah orang-orang yang membenci partai atau orang partai tapi tidak membenci Megawati. Dan ini mudah-mudahan kalau memang harapan itu benar, ya itu bisa saja mereka-mereka yang kemarin eksodus itu kemudian pulang ke kandang banteng dan kemudian mendukung Megawati. Tapi saya juga harus mengatakan secara Megawati Soekarnoputri resmi menjadi Presiden Republik Indonesia sejak 23 Juli 2001. Selama 3 tahun menjadi orang nomor 1, paling tidak pemerintahan Megawati dianggap telah membentuk pemerintahan yang stabil dari segi politik, ekonomi, dan keamanan. Namun hasil yang dicapai Megawati ini masih belum optimal. Saya kira kalau kita dalam menilai pemerintahan sekarang, ini adalah suatu pemerintahan yang katakanlah kita kan transisi. Jadi pemerintahan sekarang pemerintahan transisi, di mana pemerintahan sekarang ini kalau saya lihat ini kerjanya belum begitu maksimal. Kenapa demikian? Karena teamworknya kan nggak jalan. Arti nggak jalannya bukan tidak jalan sekali, tapi belum maksimal. Tim ekonomi itu adalah mungkin karena belum ada satu tujuan yang sama,
Saya mengakibatkan masing-masing menteri mungkin di bidang ekonomi ini mungkin punya visi, mungkin punya target sendiri. Nah, sebagai akibatnya adalah hasil yang dihasilkan sekarang ini adalah belum seperti apa yang diharapkan. Nah, walaupun bagaimanapun juga memang ada pesannya ada. Megawati mengajukan visi dan misinya untuk berkampanye dalam platform yang disebut Rekomendasi 5, singkatan dari Rencana Ekonomi Megawati dan Hasil Musadi. Platform ini berisi 5 bidang yang akan difokuskan jika keduanya memenangkan pemilu mendatang. Kalau buat saya terus terang, saya Megawati dan Pak Hasim Muzadi saya yakin slow pasti lambat tapi pasti timbang adanya suatu kebijakan yang kadang-kadang diinginkan oleh masyarakat luas. Kenapa saya mengatakan itu? Karena memang kalau kita lihat ya, itu apa yang dilakukan oleh pemerintah Megawati selama ini memang melalui suatu penataan atau melalui suatu tahapan-tahapan yang memang dikatakan mungkin lambat ya, tapi ada suatu tujuan akhir yang jelas ya, dibandingkan dengan suatu kebijakan-kebijakan yang dadakan gitu kan, atau kebijakan-kebijakan yang trendy atau kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh masyarakat ya, dan kemudian pada akhirnya itu justru tidak akan mencapai sasaran dari keinginan masyarakat. Saya beri contoh. Satu hal yang berani dilakukan oleh Megawati dan itu sangat tidak populer, sangat tidak populis, yaitu adalah bagaimana mengurangi subsidi BBM. Dan sekarang terjadi ya, bagaimana kebijakan fiskal yang kemarin Saudara Hatib Basri dari seorang ekonom dari UI yang mengatakan bahwa ini tantangan yang berat bagi pemerintahan yang akan datang. Sebab kalau misalnya itu harus menata kebijakan fiskal, mau tidak mau kebijakan yang dikeluarkan memang tidak populis. Sementara Anda tahu calon-calon presiden sekarang berupaya menonjolkan bahwa mereka lah yang paling populis, kan? Mereka lah yang akan menjanjikan misalnya semuanya serba gratis atau serba murah. Jadi yang kedua, ada yang kelemahan atau mungkin kekurangannya ya daripada 5 pilar yang ditawarkan Mega Hasim. Itu adalah kalau kita ingin menyentuh kepada rakyat kecil, itu keuangannya harus diperkuat, sumber dayanya kuat. Nah, harusnya di platformnya itu masukkan bahwa kalau kita mau menyentuh rakyat kecil, itu kita harus membuat yang diperbanyak itu adalah BPR. Bahan pekerjaannya itu harus banyak menyebar sampai ke desa-desa. Karena kalau kita bicara pendanaan diserahkan ke Bank BRI sampai kemana sih? Ya. Levelnya kan belum sampai menyentuh kepada rakyat kecil. Nah, rakyat kecil yang di desa-desa itu harus dibangun BPR. Nah, tentu aja BPR-nya yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Nah, BPR inilah yang menyalurkan dana UKM dengan tingkat bunga mungkin yang katakanlah yang murah ya. Karena ini mereka harus dibantu jika murah-murah mungkin. Nah, di platformnya Mega Hasim sudah ada mengatakan bahwa tanpa agunan. Nah, kalau kita bicara tanpa agunan bagus sekali.